langsung saja persilahkan kepada Bu Teresia Singgih untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bu Teresia. Baik, terima kasih Pak Abi. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Bu, sangat jelas. Oke, terima kasih Pak Abi. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar hari ini. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah setia sampai sore untuk mengikuti webinar hari ini. Pada kesempatan ini saya akan pertama-tama saya izin share screen dulu ya. PPT-nya sudah terlihat? Sudah Bu, sangat Sudah jelas. ya? Oke, terima kasih Pak Abi. Oke. Baik, pada kesempatan sore ini saya akan membawakan materi tentang analisis nonlinear time history untuk bangunan gedung. Nah, mungkin pada kesempatan sore ini di waktu yang sudah mulai jam-jam rawan, saya tidak banyak membahas tentang masalah teorinya, tapi saya akan mulai membahas tentang diawali dengan sedikit teori, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi pada software. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang non-linear time history analysis ini, pertama kita akan membahas dulu tentang cakupan yang lebih luas, yaitu saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang performance based design. Nah, hanya sebagai intermezzo untuk informasi, apa sih yang dimaksud dengan performance based design? Performance based design adalah suatu metode yang digunakan untuk evaluasi kinerja dari suatu struktur yang mengalami suatu gaya gempa pada level earthquake tertentu. Nah, dari situ kita akan juga dapat menentukan sampai di mana level kerusakan yang dapat diterima dari struktur tersebut dengan mempertimbangkan kondisi inelastiknya. Karena kita tahu bahwa ketika struktur kita mengalami suatu gempa, itu analisis yang dalam kondisi linearnya itu terbilang singkat. Akan dilanjutkan dengan kondisi yang non-linearnya atau inelastic behavior-nya. Sehingga kita akan melihat sampai sejauh mana performance kinerja dari struktur kita ketika mengalami suatu gempa sampai dengan memperhitungkan kondisi inelastiknya. Nah, kenapa kita harus memperhitungkan atau melakukan analisis performance based design ini? Pertama adalah karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika struktur telah mengalami suatu gempa, analisisnya ini ketika linearnya ini sudah pendek, dia akan lanjut ke non-linearnya. Sehingga ketika kita mendesain serta-merta hanya dengan linear, kita akan membuat suatu desain yang cukup konservatif. Sedangkan ketika kita mau membuat suatu desain yang cukup ekonomis, yang cukup optimal, kita perlu untuk memperhitungkan non-linearnya, seperti non-linear dari material, dari boundary-nya, dan segala behavior dari non-linearnya tersebut. Nah, kita tahu bahwa peraturan memang menyediakan kriteria-kriteria untuk melakukan suatu desain. Tapi kita tahu bahwa tidak selalu suatu struktur, terutama memang kan di code itu diberikan walaupun diberikan suatu kriteria, tapi memberikan suatu ruang bagi kita untuk berinovasi.
walaupun tetap dengan mengacu pada desain code tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau kita hanya berdasarkan pada code itu sendiri, itu tidak bisa menjamin performance dari building, karena performance kinerja dari suatu struktur itu bergantung pada struktur itu sendiri, dari geometrinya, dari irregularity-nya, dari bentuk dan berbagai macam parameter-parameter lain yang tidak selalu terstate di code itu. Tapi ketika kita memodelkan atau mendesain performance-nya dengan performance-based design, kita dapat melihat kinerjanya secara lebih utuh pada struktur tersebut. Nah, di sini kita tahu juga bahwa ketika kita mendesain menggunakan performance-based design, itu kita akan sampai pada suatu tahap di mana kita akan menentukan sampai sejauh mana importance, seberapa penting struktur kita, sampai kita akan memutuskan performance kriteria apa yang tepat untuk struktur tersebut. Terutama adalah seperti yang tadi pagi dijelaskan oleh Pak Iswandi tentang struktur yang diperbaikan, retrofit. Kita tahu kalau retrofit itu pasti strukturnya sudah dibangun puluhan tahun yang lalu dengan code yang dibuat puluhan tahun yang lalu juga. Kalau kita melakukan retrofit dengan peraturan yang sekarang, itu kan jadinya tidak adil. Nah, di mana pasti struktur tersebut kita harus melihat performance-nya dia. Sampai sejauh mana performance dari struktur tersebut kapasitasnya masih ada, sampai di mana dia harus diperbaiki, kerusakannya sampai di mana. Nah, di situ performance-based design ini sangat penting dan sangat berperan dalam menentukan perbaikan dari struktur-struktur yang sudah didesain dengan cukup lama. Oke, nah kemudian kita mengenal bagaimana caranya kita menggunakan performance-based design ini. Kita mengenal yang namanya push-over analysis, yaitu adalah static non-linear analysis. Dan kemudian kita juga mengenal yang namanya inelastic time history analysis, yaitu adalah yang dynamic non-linear analysis. Oke, nah berbicara tentang performance-based design, kita akan selalu melihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan sampai sejauh mana kerusakan yang kita izinkan terjadi pada struktur kita. Nah, ketika tahapnya operasional, kita berharap bahwa struktur kita ini kerusakannya sangat-sangat minimal, artinya tetap masih dapat berfungsi secara normal. Kemudian ketika kita menentukan bahwa immediate occupancy, artinya kerusakannya minor banget. Sedangkan ketika di life safety, itu strukturnya harus tetap stabil dengan kerusakan-kerusakan non-struktural yang terkontrol. Nah, terakhir adalah collapse prevention yang sudah mendekati nearly collapse, tapi harus tetap stabil. Artinya kerusakannya tidak boleh pada struktur, pada elemen-elemen yang berbahaya yang menimbulkan keruntuhan, tapi harus pada elemen-elemen yang dikontrol bahwa di situ boleh rusak. Nah, kapan sih kita harus menggunakan dynamic nonlinear analysis ini? Kebanyakan kita menggunakan dynamic nonlinear analysis ini pada struktur-struktur yang high rise, yang 75 meter ke atas, terutama dengan tingkat ketidakberaturan yang cukup tinggi dan tingkat kegempaan yang cukup besar, berada pada seismic zone yang cukup berbahaya. Nah, time history analysis ini akan memberikan suatu respon dinamik dari struktur tersebut pada setiap increment waktu pada ground motion yang diberikan, yang ikut dianalisis dalam time history tersebut. Nah, secara umum kita mengenal yang namanya analisis linear dan non-linear. Masing-masing ada yang secara statik dan secara dynamic. Kita mengenal linear statik itu adalah static earthquake, ya, perhitungan gaya lateral
earthquake statik biasa. Kemudian untuk yang dynamic kita mengenal response spectrum, modal response spectrum. Kemudian untuk yang nonlinear, statik kita mengenal pushover, dan dynamic kita mengenal inelastic time history analysis. Di sini kita akan melihat ke yang nonlinear analisisnya. Kita memang tidak akan membahas secara lebih jauh terhadap pushover, tapi saya hanya ingin memberikan informasi sedikit untuk kita bisa mendapatkan gambaran kapan kita menggunakan pushover, kapan kita menggunakan time history analysis. Nah, kapan kita menggunakan pushover? Pada dasarnya pushover ini adalah suatu metode di mana mengambil asumsi, metode analisis yang mana kita mengambil asumsi bahwa struktur kita berosilasi ketika mengalami gempa, di mana mode-mode dominan itu terjadi pada mode-mode awal. Jadi kita perlu melakukan respon spektrum analisis dulu untuk menentukan apakah first mode, second mode kita sudah sampai ke 90% partisipasi massa. Apabila struktur kita sudah masuk mode 1, mode 2-nya itu, mode-mode awalnya sudah mencakup 90% dari massa, artinya sudah dominan, artinya tepat apabila kita menggunakan pushover analysis ini. Namun ada kondisi di mana ketika geser yang terjadi pada story pada mode pertama dari respon spektrum, dari analisis respon spektrum, itu melebihi 1,3 atau 130% dari story share dari second mode-nya, itu artinya higher mode-nya yang lebih berpengaruh, sehingga kurang tepat ketika menggunakan pushover analysis ini. Nah, Bu Teresia, maaf ya? mungkin mic-nya bisa lebih dekatkan, Bu, atau seperti apa gitu. Ini ada yang komen bahwa kurang jelas. Kurang jelas ya, oke. Suaranya lebih terdengar? Oke, di saya sudah jelas, Bu, di saya. Oke, coba ya, saya coba dulu ya. Pak Ibi, terima kasih. Maaf. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk menggunakan pushover analysis, kita akan menentukan pertama adalah properti dari hinge yang akan kita assign. Apakah itu untuk balok, atau kolom, atau wall. Nah, kemudian kita akan menentukan properti-properti dari setiap hinge tersebut untuk kita aplikasikan. Begitu juga dengan kita akan meng-assign juga load case dari pushover itu sendiri. Kita akan bisa kita gunakan increment-nya displacement control atau load control dengan load pattern-nya static atau akselerasi, atau disesuaikan dengan apa yang kita asumsikan untuk pushover tersebut. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang inelastic time history analysis. Ketika kita melakukan analisis time history ini, kita akan juga pertama kita akan bahas dulu kapan, tadi saya sudah sampaikan bahwa inelastic time history analysis ini diperlukan terutama untuk struktur yang high rise, yang irregularity-nya cukup besar, dan juga dengan tingkat kegempaan berada di lokasi yang gempanya cukup besar. Namun demikian bukan berarti struktur lain tidak dapat di analisis menggunakan time history analysis. Nah, memang time history analysis ini akan membuat hasilnya lebih akurat. Tapi perlu dipertimbangkan adalah ketika kita menggunakan time history analysis, waktu yang kita gunakan untuk analisis akan menjadi lebih panjang, dan pertimbangan engineering judgment-nya akan lebih besar, lebih banyak yang harus kita pertimbangkan. Jadi artinya ada plus minus di situ, mungkin lebih akurat, tapi ada kelemahan-kelemahannya juga. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan time history analysis ini? Pertama, kita sama seperti pushover, kita akan assign dulu hinge property-nya yang diletakkan pada elemen. Kemudian kita menentukan load case-nya, dan kita juga akan memasukkan akselerasinya. Jadi time
time history function-nya, yang kemudian akan kita gabungkan menjadi ground acceleration, dan akan kita gunakan dalam analisis time history analysis. Nah, untuk dynamic nodal load dan time varying static load ini adalah khusus untuk fitur yang digunakan khusus untuk menganalisis mesin-mesin dengan menggunakan time history. Oke, kita membahas lebih jauh tentang time history. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melakukan analisis time history, data set dari ground motion yang diperlukan itu tidak boleh kurang dari tiga pasangan ground motion. Ya, 3, bahkan ada bisa lebih dari 7. Nah, yang mana setiap pasangan ground motion itu terdiri dari 2 arah horizontal dan 1 arah vertikal dengan melibatkan 5% damping pada site specific spectrum yang diskalakan. Nah, kemudian perlu juga dibandingkan dengan spektra site spesifik, di mana yang tidak boleh lebih kecil dari 1,3 kali desain spektrum gempa pada period 0,2 second sampai 0,2 T, yaitu fundamental period dari building 0,2 T sampai 1,5 T. Nah, ketika kita menggunakan 3 pasangan dataset dari ground motion itu, kita akan menggunakan nilai maksimumnya untuk dipertimbangkan, untuk diperhitungkan dalam desain. Sedangkan ketika kita punya 7 atau lebih pasangan dataset time history ini, kita dapat menggunakan nilai rata-ratanya yang kemudian akan dikomputasi pada setiap time step pada analisis time history. Nah, adapun time history analysis ini kita mengenal yang non-linear static, yaitu adalah pushover analysis, dan ada yang dynamic linear dan dynamic non-linear. Kita akan bahas tentang non-linear time history analysis. Pada dasarnya adalah ketika struktur mengalami suatu gempa, ketika diberikan suatu time history ground motion, struktur tersebut akan mengalami suatu perilaku yang non-linear, yang akan menghasilkan respon dynamic non-linear juga. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan langkah-langkah memasukkan non-linear time history analysis ini pada software? Pertama, kita akan membahas mengassign dulu, yaitu inelastic material, karena kan ketika kondisi ini tidak bisa kita menggunakan material dalam kondisi linear. Jadi kita harus mengassign inelastic materialnya. Kemudian kita juga akan mengassign property dari inelastic hinge-nya. Kemudian kita akan mengassign juga time history load case-nya untuk nanti digabungkan dengan time function-nya, time history function. Dan kemudian kita akan juga assign ground acceleration-nya, itu gabungan dari time history function tersebut. Kemudian akan kita lakukan perform analysis. Ini adalah flow chart-nya, kira-kira seperti ini. Nanti akan kita coba. Nah, saya juga akan memperkenalkan yang namanya fiber analysis untuk plastic hinge. Ini khusus sebenarnya lebih dititik beratkan pada plate dan pada wall. Nah, kenapa kita menggunakan fiber analysis ini untuk plastic hinge, terutama pada wall dan pada plate? Karena fiber analysis ini didasarkan pada hubungan stress dan strain, hubungan tegangan-regangan, dan turut memperhitungkan juga deformasi inelastiknya. Jadi hasilnya akan lebih akurat ketika wall dan plate kita gunakan, kita analisis plastic hinge-nya menggunakan fiber analysis. Nah, kemudian nanti ini akan kita bahas, nanti akan kita coba. Jadi dalam software ini juga kita ada database-nya, yaitu rekaman-rekaman gempa yang artinya sering kita gunakan.
rekaman gempa yang di dunia yang cukup sering kita gunakan. Kemudian bisa kita generate juga menjadi respon spektrum. Kemudian ini adalah contoh hasil dari grafik time history, yaitu displacement atap terhadap waktu ketika struktur tersebut diberikan dianalisis menggunakan suatu ground motion tertentu. Nanti akan kita coba. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk grafik force dari satu elemen, terhadap suatu ground motion. Jadi di sini ada ground motion-nya. Artinya ini time step-nya berjalan, increment. Dan ini adalah force-nya berapa pada satu elemen. Kita meninjau satu elemen, force-nya yang terjadi pada setiap time step pada suatu ground motion tertentu. Begitu juga dengan ini. Ini adalah contoh dari hysteresis grafik, ya, grafik hysteresis loop yang terjadi pada satu elemen beam pada satu ground motion yang kita input, di mana kita lihat di sini hubungan force deformation-nya pada satu elemen mengacu pada satu ground motion yang kita gunakan untuk analisis. Oke. Juga bentuk output-nya nanti ini kita akan coba jadi analisisnya, analisis result-nya ketika suatu struktur mengalami suatu gempa pada suatu ground motion tertentu. Nah, jadi pada dasarnya adalah ketika kita melakukan time history analysis, kita akan melakukan suatu direct integration method dengan secara non-linear pada elemen inelastik yang kemudian kita akan berikan parameter-parameternya, dan kemudian akan kita lihat bagaimana respon inelastik struktur tersebut ketika mengalami dianalisis menggunakan suatu time history. Nah, kita akan coba demonstration-nya. Oke. Ini adalah contoh sampel. Saya akan memberikan contoh sampel. Jadi ada struktur 6 lantai dengan balok kolom frame seperti ini, kemudian ada core wall di tengah, struktur reinforced concrete. Kemudian pada kondisi ini kita sudah meng-assign dimensi elemen dan tulangan-tulangannya. Jadi di sini sudah saya masukkan tulangan baloknya, tulangan kolomnya, dan tulangan wall-nya. Tapi bisa juga kita meminta struktur ini untuk didesain tulangannya dengan menggunakan software. Jadi pada Midascan ini, pertama ketika kita mau melakukan analisis time history ini, pertama kita pastikan bahwa eigenvalue analysis control-nya sudah kita akan menggunakan eigenvalue ini, jadi sudah terassign di sini. Kemudian kita juga memastikan bahwa load to masses-nya, yaitu beban yang akan kita gunakan untuk menjadi massa yang akan digetarkan massa tersebut akan digetarkan pada struktur tersebut ketika mengalami gempa, sudah kita assign. Di sini saya menggunakan dead load. Kemudian jadi kita dapat melakukan, apabila kita belum memasukkan tulangan, kita dapat meminta
MyDashGen untuk melakukan desain konkret melalui fitur ini. Namun apabila kita sudah melakukan desain, kita sudah menginput tulangan-tulangan balok, kolom, dan wall-nya, maka di sini saya akan lakukan checking. Nah, di sini saya coba run. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk checking baloknya, kita akan cek satu macam ya. Di sini kita melihat ada hasil analisis dari balok. Jadi ini adalah dari segi lenturnya, dari segi gesernya, dari segi tulangannya. Ini tulangan yang saya masukkan sebelumnya. Kemudian hasil analisisnya di sini ada, dan hasilnya bahwa yang kita input sudah oke dan sudah memenuhi syarat. Kemudian begitu juga dengan kolomnya. Bisa lihat di sini. Tulangan yang kita masukkan cukup. Untuk aksial momennya, kombinasinya sudah memenuhi syarat, dan grafik interaksi antara aksial dan momennya juga dapat kita lihat di sini. Kemudian shear-nya juga sudah memenuhi syarat. Kemudian begitu juga dengan wall-nya. Wall-nya kita lihat di sini. Tulangan yang kita input, dan di sini ada hasil analisisnya, aksial moment, dan shear-nya. Oke. Nah, kemudian pertama kita akan mulai dengan mendefine inelastic materialnya terlebih dahulu. Jadi pertama kita akan memilih properti. Saya akan memilih inelastic material. Di sini saya akan add. Saya kasih nama konkret. Material type-nya adalah konkret. Nah, di sini ada hysteresis model yang tersedia. Nanti Bapak Ibu dapat mencoba sesuai dengan asumsi Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Japanese Standard dengan FC prime 40 MPa. Oke. Kemudian saya coba dengan steel, selanjutnya. Oke. Dengan FY 420. Nya 2 kali 10 pangkat 8. Oke. Di sini kita sudah mendefine untuk inelastic materialnya. Selanjutnya, kita akan mendefine inelastic hinge-nya. Di sini kita define inelastic hinge, klik add. Kita akan berikan untuk beam. Type-nya adalah beam, konkret. Kemudian kita akan checklist untuk MY-nya. Di sini kita tentukan bahwa hinge-nya ini boleh terjadi di ujung kedua ujungnya. Hysteresis modelnya ada berbagai macam sesuai dengan asumsi kita. Di sini saya mengambil yang simple, kinematic hardening dengan auto calculation. Oke, ini kita klik apply. Kemudian saya berikan untuk kolom. Sama, beam kolom. Untuk beton. Kemudian di sini kita akan menggunakan hubungan aksial dan momennya. Kemudian komponen properti dari hinge ini kita pilih fx, my, dan mz untuk kolom. Nanti kita akan bisa mengecek kurva PMM-nya ini per setiap elemen kolom. Oke, ini kita apply dulu. Nah, yang terakhir adalah untuk wall. Kita pilih wall di sini, lalu beton, kita pilih membran. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan adalah fiber elemen
Kita akan coba menggunakan fiber di sini, add. Oke, kita beri nama wall. Saya klik import wall di sini. Type konkret, type satunya adalah konkret, type keduanya adalah steel. Jadi kita akan mendefine fiber ini dengan inelastic materialnya bukan hanya konkretnya tapi juga tulangannya. Nah, di sini kita select objeknya. Oke, ini kita klik enter. Kemudian kita setting regionnya. Enter. Kita divide sectionnya. Kita select. Kita pilih 25 dengan material ID-nya 1, lalu kita divide. Oke. Kemudian kita create rebar-nya dengan menggunakan type 2. Type 2 itu adalah yang steel. Di sini kita import rebar. Oke, masuk di sini tulangannya. Lalu kita oke. Oke, ini sudah masuk define wall, define fibernya untuk wall. Kita close di sini. Lalu kita assign untuk komponen propertinya fx dan my. Oke, ini kita oke. Nah, saat ini sudah ada di sini sudah kita define inelastic hinge propertinya untuk balok, kolom, dan untuk wall. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan, kita bisa assign, jadi yang sudah kita kerjakan, ini tampil di tree menu sini. Nah, bisa kita assign balok kolom wall-nya ini, hinge-nya dengan menggunakan assign in elastic hinge property, atau bisa kita menggunakan fitur drag and drop. Sekarang di sini saya coba aktifkan untuk baloknya terlebih dahulu. Di sini saya select. Ini adalah untuk, saya sudah select baloknya. Di sini in elastic hinge beam-nya saya drag and drop. Oke, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, sudah keluar di sini. Terassign bahwa ada 402 balok yang kita assign in elastic hinge-nya. Kemudian begitu juga untuk kolom. Di sini saya select dulu kolomnya. Kita juga drag and drop. Ini sudah terselect, kita drag and drop kolomnya dari sini. Sudah terassign juga. Kemudian untuk wall. Di sini saya pilih wall-nya. Kemudian kita drag and drop lagi. Oke, sudah. Di sini kita bisa lihat bahwa balok dan kolomnya ini sudah terassign elastic hinge-nya, in elastic hinge-nya. Kemudian setiap kolom ini bisa kita cek untuk grafik PMM-nya di sini. Jadi akan unik untuk setiap kolom. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang, kita sudah masuk ke time history analisisnya. Kita akan pilih load di sini, dynamic load, dan kita akan cek untuk global control-nya. Nah, kita akan pilih di sini load case dead load-nya 1 dan live load-nya 0,5. Oke. Klik OK. Kemudian kita akan tentukan juga time history load case-nya. Kita beri nama TH, time history. Kita pilih non-linear di sini. Kemudian di sini ada analisis metodenya itu adalah modal. Artinya ini yang modal ini adalah yang respon spektrum. Jadi artinya balik lagi ke respon spektrum. Statik ini adalah yang pushover, tapi di sini kita akan mencoba yang time history non-linear, yaitu yang direct integration method. Kemudian kita batasi waktunya di 20 detik. Kemudian increment-nya ini 0,01, bisa lebih kecil lagi, tapi semakin kecil waktunya akan semakin, memang hasilnya akan semakin akurat, tapi akan semakin lama proses analisisnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan sequential loading, bisa kita gunakan initial load.
yang lebih umum dulu, kita gunakan initial load. Kemudian damping methodnya kita gunakan mass dan stiffness proporsional, 5% di sini kita masukkan. Oke. Kemudian iteration control-nya di sini. Nah, ini juga sama. Minimum step size-nya ini semakin kecil, dia akan semakin lama iterasinya. Jadi artinya memang hasilnya akan semakin akurat, tapi akan semakin lama waktu analisisnya. Di sini karena keterbatasan waktu, saya akan berikan 0,1 saja. Tapi semakin kecil yang Bapak Ibu inputkan di sini, hasilnya akan semakin bagus, tapi waktunya akan semakin lama. Oke. Ini di sini kita klik OK. Sudah masuk. Load case time history-nya. Nah, selanjutnya kita akan mendefine time history function-nya. Di sini kita add time function. Jadi di sini ada database yang bisa kita gunakan, yaitu rekaman gempa yang catatan rekaman gempa yang sering kita gunakan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukan scaling, itu bisa dimasukkan di import sini. Tapi apabila kita mau menggunakan dalam kasus yang saat ini, kita akan mencoba menggunakan database, yaitu saya akan coba menggunakan L-Centro. Saya pilih yang 270. Kalau kita mau amplitude scale, kita bisa masukkan scalingnya di sini. Kita klik OK. Ini kita tentukan sebagai Y, arah Y. Kita klik Apply. Oke. Kita lakukan juga untuk yang 180. Oke. Kita anggap arah X. Klik Apply. Dan kita lakukan juga untuk yang vertikal. Vertikal ini adalah untuk arah Z. Oke, di sini saya hanya memberikan contoh untuk yang L-Centro. Jadi kan syaratnya kan tidak boleh kurang dari minimal 3 pasang, 3 set ya. Jadi artinya nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk 9 macam time history function di sini. Untuk digabungkan nanti menjadi 3 set ground acceleration. Tapi hanya sebagai sampel, kalau semakin banyak time history function akan semakin lama untuk analisisnya. Jadi di sini saya hanya mencoba 1 pasang saja. Oke. Kita pilih ground acceleration-nya. Di sini kita menggunakan load case yang tadi kita define, yaitu time history. Arah X-nya kita gunakan arah L-Sen X. Y-nya juga kita menggunakan L-Sen Y. Dan Z-nya kita gunakan L-Sen Z. Nah, apabila kita menggunakan scale factor, kita bisa masukkan scale factor-nya di sini. Lalu kita add. Oke. Sudah masuk? Semua sudah. Lalu kita lakukan di sini perform analysis. Ini semua sudah ya. Jadi time history-nya sudah, lalu function-nya juga sudah, dan ground acceleration-nya juga sudah. Kita lakukan perform analysis. Nah, semakin banyak function yang kita gunakan di sini akan semakin lama iterasinya. Semakin kecil time step yang tadi kita masukkan, waktunya akan semakin lama. Dan memang hasilnya akan semakin akurat, tapi waktunya akan semakin lama, dan proses iterasi ini akan sangat bergantung pada prosesor komputer Bapak Ibu. Jadi semakin tinggi speknya, artinya akan semakin cepat, dan tempat penyimpanannya. Jadi kalau file ini kita run kita simpan di USB, di flash disk ya. Kita simpan di flash disk, kemudian kita run, itu akan memakan waktu yang sangat lama karena kapasitas penyimpanan storage dari storage dari file tersebut, di mana file tersebut berada, itu kecil. Jadi akan memakan waktu yang semakin lama. Tapi ketika kita menyimpannya di hard disk yang storage-nya akan lebih besar, nah di sini waktunya akan semakin cepat. Jadi itu mempengaruhi waktu analisisnya. Oke, di sini sudah selesai analisis dilakukan.
Oke, di sini sudah selesai dan dengan waktu 1 menit. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat resultnya. Kita akan melihat resultnya dalam bentuk displacement. Di sini saya akan tunjukkan displacement yang terjadi dengan menggunakan load case TH dengan menggunakan time function Lsen X. Di sini kita klik untuk ketiga arah. Kita klik apply. Jadi perpindahan yang terjadi di sini itu bisa kita klik berdasarkan time function-nya. Jadi per setiap waktu di sini bisa kita cek berapa besar perpindahan yang terjadi pada time function Lsen X ini pada setiap time step yang kita harapkan. Nah, di sini juga bisa dianimasikan, tapi saya sudah coba ketika sebelum webinar ini. Jadi kalau ini diterapkan di sekarang ini saya klik, itu akan stuck. Jadi dia akan butuh waktu. Jadi saya sudah mengambil saya sudah mengambil animasinya, saya masukkan dalam presentasi. Sebentar. Memang lebih menarik kalau dari aplikasi dari softwarenya langsung, tapi akan memakan waktu. Jadi di sini saya menggunakan start time-nya 0,1 dengan waktunya 20 detik saya batasi dan increment-nya 0,1. Sama, semakin kecil waktu increment ini Bapak Ibu berikan, hasilnya memang akan semakin akurat. Ini kan kelihatan ya, kayak agak patah-patah melihat animasinya kayak nggak smooth gitu. Nah, semakin kecil ini increment yang Bapak Ibu berikan di sini, hasilnya akan semakin smooth, tapi waktunya juga akan semakin lama prosesnya. Nah, jadi di sini kita lihat displacement yang terjadi dengan time function Lsen X. Di sini di ujung sini kita lihat berdasarkan time step-nya per increment time step tertentu. Kita bisa lihat setiap perubahan waktu pergerakannya bisa kita amati. Begitu juga dengan yang Y. Ini kita menggunakan Lsen Y di sini. Pergerakannya juga bisa kita perhatikan. Memang agak patah-patah, tapi itu memang bergantung pada increment-nya. Begitu juga untuk yang Z. Jadi setiap time function yang Bapak Ibu masukkan itu bisa kita cek, kita bisa lihat displacement yang terjadi pada setiap time step yang terjadi pada struktur tersebut. Okay. Kemudian kita juga bisa mengecek force-nya. Di sini force-nya juga sama. Tadi kita mengecek adalah displacement-nya. Kita akan mengecek force-nya juga di sini. Nah, di sini kita kelihatan bahwa berdasarkan Lsen X, momen-momen yang terjadi pada elemen ini dapat kita lihat. Jadi kalau ini kan secara garis besar ya, jadi strukturnya whole structure, kemudian kita lihat perubahannya seperti apa. Tapi kalau kita mau mengecek per setiap elemen, kita bisa klik salah satu elemen, kita lihat perubahan momen yang terjadi pada elemen tersebut, sehingga akan lebih jelas terlihatnya. Ini untuk Lsen Y. Kemudian ini adalah untuk Lsen Z. Jadi artinya
setiap elemen pada struktur ini, perubahan momen yang terjadi, gaya dalam yang terjadi, itu dapat kita lihat berdasarkan time function yang kita tentukan, berdasarkan increment waktu yang juga kita tentukan. Oke. Selanjutnya, kita akan juga menentukan inelastic hinge-nya. Jadi kita akan menentukan posisi-posisi yang mana yang akan terlebih dahulu terjadi. Nah, sama prinsipnya, kita akan lihat animasinya juga. Ini untuk yang else and X. Di sini kita lihat, di sini ada region-nya, yaitu pertama, kalau biru itu artinya masih linear. Ini berdasarkan ground motion-nya else and X pada setiap time increment. Kita lihat bahwa pembentukan sendi plastisnya itu terjadi pada setiap time step-nya. Nah, ini kita lihat bahwa wall-nya mengalami kelelehan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan balok-baloknya. Yang hijau-hijau itu artinya kan first shield, jadi mengalami sendi plastis, balok-baloknya. Sedangkan kolomnya masih oke, masih bagus, masih linear. Begitu juga dengan yang L and Z. Nah, di sini kita juga lihat pertama-tama itu, jadi artinya di suatu waktu tertentu di sini sudah mulai ada terjadi sendi plastis, bahkan di sini sudah ada yang second yield. Nah, kita bisa melihat bahwa pada setiap increment waktu itu, pada setiap time history, time function-nya, kita dapat menentukan di mana saja posisi sendi plastis yang terjadi. Nah, kemudian kita akan coba melihat analisis fiber yang tadi saya sampaikan. Kita akan pilih dulu wall-nya di sini. Kita aktifkan. Lalu di sini oke, kita pilih wall. Kita pilih salah satu wall di sini. Kita gunakan fiber. Load case-nya time history. Kemudian di sini kita akan lihat hubungan antara waktu dan strain-nya. Klik di sini, lalu kita plot. Di sini akan muncul tabel hubungan waktu terhadap stepping-nya dan terhadap stress strain-nya. Nah, di sini kita akan lihat perubahannya. Jadi akan ada animasinya di sini. Kondisi biru adalah kondisi elastik, kemudian ketika dia mulai hijau, itu artinya dia sudah mulai crack. Kuning itu artinya dia sudah mulai yield, dan merah itu sudah dia crushing. Kita lihat di sini, pertama-tama elastik, kemudian lama-lama berubah menjadi crack, semuanya crack. Nah, ini berdasarkan time step waktu, time dan step waktu tertentu. Nah, di sini grafiknya juga jalan. Jadi kita bisa tahu sampai di mana wall kita mengalami sendi plastis, crack-nya dimulai di step keberapa, di waktu keberapa. Oke, saya stop. Nah, kemudian kita bisa mengecek juga grafiknya. Kita akan lihat, tadi saya ada tunjukkan grafik perpindahan di atap. Kita akan coba di sini, klik Add New Function. Saya berikan nama Roof Displacement untuk paling atas. Lalu kita klik OK. Kemudian klik Add. Dan kita akan gunakan fungsi waktunya. Kita klik graph di sini.
Nah, di sini kita akan melihat perpindahan yang terjadi pada struktur atapnya pada waktu tertentu, di mana kita bisa generatekan ini juga menjadi suatu fungsi terhadap frekuensi, menjadi respon. Kemudian bisa juga kita masukkan menjadi Excel. Kemudian, satu lagi saya akan tunjukkan untuk grafik inelastic hinge-nya. Jadi, kita akan coba untuk melihat bagaimana pembentukan hysteresis loop grafiknya. Pilih salah satu mungkin, 6 dan 7 elemennya. Lalu kita ambil hubungan antara force deformation, menggunakan load case-nya time history yang tadi, lalu kita add di sini. Di sini kita klik, kita draw graph. Nah, ini adalah contoh dari hysteresis loop-nya. Bisa kita lihat animasinya, jadi hubungan antara force deformation-nya juga dapat terlihat di sini. Ini pada suatu time history function tertentu, sehingga kita lihat ketika time step-nya berjalan, grafiknya besaran momen energi yang terdisipasinya itu terlihat di sini. Sampai sejauh mana hubungan force deformation-nya terjadi pada setiap pembentukan sendi plastis. Oke, demikian. Sepertinya sudah semua. Oke, ini yang terakhir. Semua yang tadi saya sampaikan itu mungkin saya mohon maaf apabila terlalu cepat, tapi semuanya sudah saya rangkum dalam stepping-steppingnya, detail steppingnya itu sudah saya rangkum di slide presentasinya. Nanti akan saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, terutama diberikan juga trial license Midaskin untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan stepping-stepping tersebut untuk mencoba analisis non-linear time history pada struktur yang Bapak Ibu kehendaki. Semoga dapat membantu dan oke, saya kembalikan selanjutnya ke Pak Abi. Terima kasih. Terima kasih Bu Teresia atas presentasinya ya. Sangat jelas. Jadi sangat mengenai bagaimana analisa struktur non-linear analisis yang dilakukan saja ya Bu, langsung di sini banyak yang lebih menggali lebih dalam. Yang pertama ini itu izin bertanya Pak Men, seperti power plan apakah dibutuhkan analisa time history dan apa saja? Bisa langsung dijawab dulu Bu Teresia. Pertanyaan pertama ada bagaimana kalau strukturnya ini hanya satu lantai namun punya 3 basement, apakah perlu dilakukan juga analisa time history atau aspek lain apa saja yang harus diperhatikan dalam desain bangunan ini? Begitu Bu Teresia. Silakan Bu dijawab. Baik, ini pertanyaan dari yang Pak Robi Angga ya. Iya betul Bu. Ya, jadi sebenarnya apabila kita punya struktur, keputusan untuk menentukan apakah struktur itu perlu dilakukan time history atau tidak, itu kembali lagi kepada pertimbangan-pertimbangan dalam artian, kayak tadi, itu kan strukturnya cuma satu lantai gitu. Tapi dengan 3 basement, apakah kita lihat apakah dia berada di daerah yang dekat patahan sesar. Nah, itu artinya kan menjadi sesuatu yang sangat vital, harus menggunakan time history analysis. Tapi apabila akan lebih baik apabila menggunakan
time history analysis. Tapi kan pertimbangannya itu jangan kita menggunakan time history analysis sekedar menggunakan saja. Tapi kita harus benar-benar mengerti dulu apa aja yang harus kita terapkan, apa aja yang harus kita mengerti, sehingga judgment untuk melakukan time history ini akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi keputusan menentukan ini sebenarnya lebih ke arah melihat kepentingannya juga. Gitu. Kemudian. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Tresia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini mengenai dari Pak Al-Azram ya. Apakah trust elemen di dalam Midas itu dapat dimunculkan hinge-nya ketika dilakukan analisis nonlinear? Sebagai contoh kabel ya dari stay cable yang dimodelkan sebagai truss. Karena ketika dicoba elemen truss tidak bisa dimasukkan fiber division sehingga nonlinear material dari truss elemen tidak terassign. Mungkin bisa ada jawabannya dari Bu Teresia. Ya, saya juga pernah mengalami ini. Saya pernah mencoba juga untuk kabel. Itu juga memang saya belum bisa menemukan kabel untuk di assign sebagai hinge. Saya juga pernah melakukan untuk jadi truss element, kemudian dengan asumsi kabel gitu ya, tapi tetap tidak bisa. Jadi jawabannya sama, prinsipnya Pak Al-Azram ya. Jadi memang itu saya belum menemukan itu dan memang kayaknya nggak bisa. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Tresia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita cepat saja nih, ada dari Pak Pratitna Aji Widodo dari PT AP2. Sekilas tampilannya mirip dengan Tekla software katanya Bu Midas ini. Apakah ada perbedaan mendasar? Mungkin ada plusnya apa saja dari Midas ini dibandingkan dengan software yang lain? Oke, mungkin kalau untuk perbedaan dengan Tekla, jujur saya nggak tahu persisnya ya, karena saya nggak membandingkan dengan Tekla gitu ya. Tapi mungkin untuk plus minusnya, kelebihannya itu memang bisa dicek juga nanti di website apa aja kelebihan-kelebihan lainnya. Karena dulu juga saya pernah membahas tentang kayak tadi di sesi yang tadi juga dibahas tentang construction stage. Kemudian tadi juga saya sudah membahas tentang time history. Jadi sebenarnya kelebihan dari setiap dari software Midascan ini banyak. Mungkin bisa dilihat dari websitenya. Oke, terima kasih Bu Teresia. Tadi juga ada jawaban dari Pak Ediansyah ya mengenai meshing-nya itu menurut beliau itu yang bisa dilakukan Midas itu sangat baik dibandingkan dengan software lain yang menurut sepengetahuan Pak Ediansyah. Seperti itu. Selanjutnya dari Pak Nanang, izin tanya Bu, untuk konstruksi baja dengan profile combine, apakah bisa di steel code check? Ya, saya pernah coba yang terlihat hanya profil-profil yang bukan combine. Betul. Seperti Betul, tidak itu. bisa. Jadi kalau profilnya di combine, itu kita hanya bisa mengecek dari gaya dalam, kita melihat dari tegangannya. Tapi untuk code check-nya tidak bisa, karena code check itu hanya untuk struktur-struktur yang umum. Dalam artian WF itu bisa, tapi kalau ketika di combine itu kita nggak bisa melihat dari steel code check-nya. Oke, terima kasih. Jadi tidak bisa ya Bu ya? Tidak bisa. Oke, selanjutnya ini ada respon saja tanggapan dari Pak Anin Hudaya dari Stadin. Kak Teresia Singgi menurut SNI 1726 2019 analisa NLTHA itu diperlukan 11 pasang input ground motion. Oke. Terima kasih Pak Anin. Terus selanjutnya ada lagi terakhir nih Bu dari Pak Sudiadi. Untuk Midas sendiri apakah ada training untuk penggunaan Midas secara komprehensif? Mungkin begitu Bu Teresia, dan di kota mana saja di Indonesia. Mungkin beliau tertarik untuk mendalami lebih lanjut jika ada trainingnya gitu Bu Teresia. Oke, mungkin bisa dihubungin ke email, bisa dihubungin ke kantor juga. Jadi tadi di slide-nya juga saya ada memasukkan email dan website. Jadi bisa dikontak di situ Pak Sudiadi ya kalau nggak salah ya. Ya betul Bu. Ya nanti bisa dikontak ke sana. Nanti kontak personnya bisa Cindy atau Yanti. Nanti akan diarahkan dari sana. Oke, itu saja pertanyaan terakhirnya untuk Bu Teresia.